Selamat datang di program Berita Mendalam kami. Saya Muhammad Sultan Fauzan dan hari ini kita akan membahas salah satu isu lingkungan yang mendalam dan mendesak di Indonesia, yaitu kerusakan lingkungan di Kalimantan akibat penambangan ilegal. Kasus ini menyoroti dampak serius dari aktivitas penambangan yang tidak terkendali terhadap ekosistem dan masyarakat setempat. Kalimantan, yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia, memiliki hutan hujan tropis yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati. Namun, aktivitas penambangan ilegal untuk emas, batu bara, dan mineral lainnya telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Deforestasi masif, pencemaran air, dan kerusakan tanah adalah beberapa masalah utama yang dihadapi. Dampak kasus deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati yang berdampak terhadap penambangan ilegal telah menyebabkan ribuan hektar hutan tropis di Kalimantan dibabat habis, mengancam habitat berbagai spesies flora dan fauna. Kehilangan keanekaragaman hayati ini tidak hanya merusak ekosistem, akan tetapi juga mengganggu rantai makanan alami. Spesies endemik terancam punah dan keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Dan yang kedua yaitu ada pencemaran air dan dampaknya pada kesehatan masyarakat. Itu penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dalam proses penambangan mencemari sungai dan sumber air setempat. Akibatnya, banyak warga yang mengalami masalah kesehatan serius termasuk keracunan merkuri, penyakit kulit, dan gangguan pernapasan. Air yang tercemar juga berdampak pada pertanian dan perikanan, mengancam ketahanan pangan lokal. Dan yang ketiga itu ada kerusakan tanah dan peningkatan risiko bencana alam yang berdampak terhadap penambangan ilegal menyebabkan kerusakan struktur tanah, meningkatkan risiko erosi, longsor, dan banjir bandang. Tanah yang kehilangan vegetasi penutup menjadi rentan terhadap erosi dan dalam beberapa kasus hal ini telah mengakibatkan hilangnya lahan pertanian yang penting bagi mata pencaharian penduduk lokal. Bencana alam ini menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur. Dan yang keempat yaitu ada konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu yang berdampak aktivitas penambangan ilegal sering kali melibatkan praktik eksploitatif dan pelanggaran hak asasi manusia. Pekerja tambang termasuk anak-anak sering kali bekerja dalam kondisi berbahaya tanpa perlindungan yang memadai. Konflik antara perusahaan tambang ilegal dan masyarakat adat yang mempertahankan tanah leluhur mereka juga meningkat, menimbulkan ketegangan dan kekerasan. Dan yang kelima itu ada gangguan ekonomi lokal yang berdampak kehilangan lahan pertanian dan pencemaran sumber air, mengancam ketahanan pangan dan mata pencarian masyarakat setempat. Ketergantungan pada penambangan ilegal sebagai sumber pendapatan juga menciptakan siklus kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi di daerah tersebut. Maka masyarakat terpaksa mencari nafkah dari pekerjaan berbahaya dan tidak berkelanjutan. Dan yang keenam yaitu ada kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang berdampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal berdampak negatif pada infrastruktur lokal termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Perbaikan dan pemulihan infrastruktur ini memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama, menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Upaya penanggulangan dalam penegakan hukum, pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap penambangan ilegal. Operasi gabungan antara polisi, tentara, dan dinas kehutanan dilakukan untuk menutup tambang ilegal dan menangkap pelaku. Namun, tantangan besar masih ada dalam hal korupsi dan ketidakpatuhan lokal yang memperlambat proses ini. Dan yang kedua itu ada rehabilitasi lingkungan. Program rehabilitasi lingkungan telah diluncurkan untuk memulihkan lahan yang rusak akibat penambangan ilegal. Ini termasuk penanaman kembali hutan dan proyek-proyek restorasi ekosistem untuk mengembalikan keanekaragaman hayat yang hilang. Selain itu, inisiatif untuk membersihkan sungai yang tercemar dan menyediakan sumber air bersih bagi penduduk juga sedang berlangsung. Dan yang ketiga itu ada pemberdayaan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan dan alternatif ekonomi berkelanjutan merupakan bagian penting dari solusi. Pelatihan dalam bidang pertanian berkelanjutan,
kehutanan sosial dan ekowisata membantu mengurangi ketergantungan pada penambangan ilegal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang keempat, itu kemitraan dan kolaborasi. LSM dan sektor swasta sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Beberapa perusahaan besar telah berkomitmen untuk tidak menggunakan bahan baku dari tambang ilegal dan mendukung program-program berkelanjutan. LSM seperti WWF dan Greenpeace terus bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan mendukung upaya konservasi di lapangan. Inisiatif komunitas di Desa Muaratai. Salah satu contoh inspiratif adalah inisiatif komunitas di Desa Muaratai, Kalimantan Timur. Masyarakat desa ini telah bekerja sama dengan organisasi lingkungan untuk melindungi hutan mereka dari penambangan ilegal. Jadi mereka mengembangkan program kehutanan sosial dan pertanian berkelanjutan yang tidak hanya menjaga lingkungan, akan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Komunitas ini juga aktif dalam kampanye global untuk menarik perhatian pada kerusakan lingkungan di Kalimantan. Kasus kerusakan lingkungan Kalimantan akibat penambangan ilegal menunjukkan betapa pentingnya upaya kolektif dan berkelanjutan untuk melindungi alam. Dengan penegakan hukum yang lebih ketat, rehabilitasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi global, kita dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Yang jelas ini yang menyakitkan hati kita. Kita cuma nonton, ini tanah kita dulu, garapan kita dulu, sekarang menjadi nilai luar biasa untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Mana lahan untuk kami? Ini separuh aja yang hidup-hidup lagi buah-buah kita ini. Semuanya mati di pinggir-pinggir sungai itu. Semenjaknya ada tambang itu. Ya, kita memerlukan aturan yang lebih kuat untuk perlindungan keragaman hayati. Agar ada kesepakatan bersama untuk tidak lagi melakukan penambangan di kawasan yang tinggi risiko biodiversity-nya. Terima kasih telah menyimak laporan mendalam kami. Saya Muhammad Sultan Fauzan dan sampai jumpa di program berita mendalam berikutnya.